الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم والذي هدانا لطريقه القويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى وسيلة النجاة في الدنيا والآخرة. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الآية صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا واهدنا ونور قلوبنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat qudrat dan iradahnya kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan khususnya kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada para jamaah sekalian, marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam hidayah, ada dalam taufik serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Manusia diciptakan dengan bentuk fisik yang paling indah, juga diberi perangkat lunak yang sempurna seperti akal pikiran, rasa, dan kehendaknya masing-masing. Manusia berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki akal tanpa diberi syahwat dan nafsu. Kemudian hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberi syahwat sehingga hidupnya hanya mengikuti keinginan atau kebutuhan badannya saja. Kemudian sementara setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dibekali hawa nafsu sehingga sepanjang hidupnya setan selalu ingkar dan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Ad-Din ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniakan kepada malaikat, dikaruniakan kepada hewan, dikaruniakan kepada setan, yakni berupa akal pikiran, syahwat, dan hawa nafsu.
Oleh karena itu, kehidupan umat manusia lebih dinamis karena manusia harus berjuang dalam tarikan di dalam ketiganya. Manusia bisa menjadi seperti malaikat, hanya patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga seperti hewan yang mana hanya mementingkan keinginan jasmaninya, keinginan badannya, keinginan syahwatnya, ataupun bisa seperti setan, hanya mengumbar hawa nafsunya. Sebagai makhluk Allah, ciptaan dalam bentuk yang terbaik, manusia dikaruniakan 4 permata di dalam dirinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang mana dalam hadisnya disebutkan, kalau Rasulullah SAW, arba'atu jawahiru fi jismi bani Adam, yuzaluha arba'atu asya, ammal jawahiru fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amal salih. Rasulullah SAW bersabda, ada 4 permata yang ada di dalam diri manusia, yang mana 4 permata itu dapat hilang karena 4 hal. Yang pertama yaitu fal aqlu, yaitu akal. Akal menjadi pemimpin di dalam tubuh manusia untuk memahami mana yang disebut yang hak dan mana yang disebut yang batil, mana yang patut dikerjakan, mana yang tidak patut dikerjakan, mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, mendefinisikan bahwa akal itu yaitu jauharun ruhaniyun khalaqullah ta'ala muta'allaqan bi badnil insan yu'rafu bihil haqq wal batil. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, akal itu permata ruhani ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam jasad manusia, yang mana tugasnya atau fungsinya untuk mengetahui mana yang dinamakan yang hak dan mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian permata yang kedua yang ada dalam diri manusia yaitu ad-dinu, agama. Agama adalah aturan atau norma yang mengarahkan akal manusia untuk menerima hal-hal yang baik, menerima hal-hal yang layak dan pantas. Agama kemudian menjadi pedoman bagaimana manusia menjalani kehidupannya, bagaimana mengendalikan syahwat dan nafsu. Kemudian pastinya akal sehat akan mengarahkan kita dapat menerima agama yang hanif, agama yang lurus, yang mampu memberikan ketenangan lahir dan batin dan dapat melahirkan sifat malu serta membuahkan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian permata yang ketiga yang ada dalam diri manusia yaitu al-haya, sifat malu. Malu merupakan sifat yang dikembangkan oleh agama untuk mengendalikan perilaku manusia yang dapat membedakan kita dengan hewan dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi sifat malu menjadi 2 bagian, yaitu haya'un nafsiyun dan yang kedua haya'un imaniyun. Haya'un nafsiyun adalah rasa malu yang diberikan Allah kepada setiap manusia, seperti rasa malu memperlihatkan auratnya atau sejenisnya. Kemudian sifat ini tidak diberikan kepada hewan. Kemudian sifat malu yang kedua haya'un imaniyun. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwasanya haya'un imaniyun adalah ayyamna'al mu'minu min fi'lil ma'asi khaufan min Allah Ta'ala. Ketika seorang mukmin mampu mencegah dirinya untuk berbuat maksiat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini hanya diberikan kepada orang-orang mukmin
yang mampu menggunakan akalnya untuk memahami perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian permata yang terakhir yang ada dalam diri manusia yaitu amal soleh. Amal soleh yakni perbuatan yang patut dan baik menurut kaidah agama. Amal soleh adalah buah dari kemampuan kita memahami agama, buah dari menjalankan perintah agama, serta kemampuan kita mengendalikan sikap dalam berbagai macam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas juga mengingatkan kepada kita bahwasanya akan bahaya yang mana mengancam 4 permata yang ada dalam diri manusia tersebut. Bahwasanya 4 permata yang tadi akan hilang dengan 4 hal lagi. Kata baginda Rasul, "Fal ghadabu yuzilul 'aql wal hasadu yuzilud din wat tama'u yuzilul haya wal ghibatu yuzilul 'amalus shalih." Ghadab atau marah-marah dapat menghilangkan akal. Kemudian yang kedua, sifat iri dengki, hasud dapat menghilangkan agama. Kemudian at-tama', serakah dapat menghilangkan sifat malu. Dan yang terakhir, menggunjing atau ghibah dapat menghilangkan amal sholih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita dapat mengoptimalkan permata yang ada dalam diri kita dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita menjadikan insan pilihan dan masuk ke dalam kategori orang-orang atau hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, fa inna at-taqwa wasilatul najati fid dunya wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna wahdina wa nawwir qulubana bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam hidayah, ada dalam taufik serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terus ada dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin warhamna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ana a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.